siang ini saya akan membawakan berita tentang kiprah Kiai Hasanuddin. Baik, langsung saja kita sambungkan dengan rekan saya, Nia Ramadhani, yang akan mewawancarai salah satu cucu dari Kiai Hasanuddin. Tentang kiprah kehidupan Kiai Hasanuddin. Jadi Kiai Hasanuddin itu siapa sih? Apakah asli tokoh sini? Apakah dari luar? Kiai Hasanuddin itu putra dari Kiai Haji Muntoha. Dulu di sini ini ada yang namanya Kiai Bitoya. Beliau itu orang Sumeneb. Kalau nggak keliru sekitar tahun 16 apa pokoknya itu ya. Beliau ditugaskan ke sini jadi penghulu. Mungkin kalau sekarang mungkin KUA ya. Disuruh cari tempat di Giling Genting mana yang cocok. Cari-cari ternyata ini cocoknya di tempat sini. Jadi di sini kampung sumber. Sumber itu bukan berarti ada air di tepi pantai, tapi sumber ilmu. Artinya pertama kali penyebaran agama Islam ini dimulai dari kampung sumber. Kiai Bitoya ini punya putri 3, yaitu Nyi Rahimah, Nyi Khairah, dan Nyai Komaria. Jadi Kiai Hasanuddin ini putra dari Nyi Khairah. Beliau itu menikah dengan Kiai Haji Muntoha yang juga putra dari penghulu atau pengolo dari desa Capia, Kecamatan Tananu. Nah, jadi Kiai Hasanuddin ini banyak saudaranya. Beliau memang dikenal salah satu aulia yang ada di Genting. Kenapa? Karena beliau itu menyebarkan agama Islam itu dengan cara door to door. Jadi dulu itu beliau dari rumah ke rumah setiap hari dakwanya menggunakan pakai naik kuda. Jadi beliau melanjutkan dari generasi ketiga dari Kiai Bitoya, terus dilanjutkan Kiai Haji Muntoha, orang tuanya, dibantu oleh kakaknya beliau itu Kiai Zainal Abidin. Ya, terus masa memang kejayaannya itu memang ada di masa Kiai Hasanuddin. Jadi pondok ini, Pondok Pesantren An-Nur ini, beliau yang hampir segili genting itu tahu beliau. Jadi dakwahnya beliau itu segili genting. Yang paling banyak katanya dulu itu di Kampung Culung, karena di Kampung Culung ini banyak masyarakat yang jadi pekerjaan tukang curi kambing dan sebagainya itu. Jadi dakwahnya yang lain hanya 1 minggu sekali, kalau di Julung itu sampai 3 kali ya. Dituduh diri beliau itu suka guyon dalam hal menyampaikan dakwah, terus suka membantu. Jadi kalau beliau itu naik kuda, jadi kudanya itu yang bagus. Setelah berdakwah beliau ada salah satu, misalkan ada kudanya yang kurus maka ditukar. Jadi yang kurus diambil beliau, yang gemuk dikasih sama beliau. Jadi beliau juga suka membantu tetangganya yang fakir miskin. Terus bagaimana sih kiprah Kiai Hasanuddin dalam mendidik umat itu? Ya, beliau itu dalam kesehariannya itu tiap hari beliau itu habis ngajar santri. Kalau di sini dulu santrinya banyak, bahkan dari pulau Talango, dari Kapura, bahkan katanya dulu itu ada yang dari Jawa yang mondok di sini. Habis pagi beliau ngajar sama santrinya, terus beliau dakwah keliling. Tapi biasanya katanya beliau dakwanya itu tidak langsung ngajak. Jadi dengan cara bertamu. Hari ini
bertamu dulu jam 10, terus pulang jam setengah 11. Besoknya bertamu lagi jam setengah 11, pulangnya 11. Terus besoknya lagi bertamu dari jam 11 sampai jam setengah 12. Ketika zuhur, beliau itu bilang, ada nggak di sini apa tempat untuk sholat sajadah? Oh ada Kiai. Mana? Alangkah baiknya kalau semen ikut. Saya nggak tahu, Kiai nggak tahu caranya bagaimana sholat, niatnya sholat. Jadi diajari beliau itu yang nggak tahu, tapi nggak di tempat itu, karena kebanyakan masyarakat Gili Genteng itu dulu pekerjaannya bagian culung itu, terutama apa namanya membuat gula, maka dia diajari sama istrinya ke dapurnya. Jadi diajari sampai tahu, terus pindah, terus begitu. Jadi tiap hari dia itu door to door ya kalau ke masyarakat gitu. Tadi kan katanya ada pondok pesantrennya, mendirikan pondok pesantren. Apakah pondok pesantren itu masih aktif sampai sekarang? Oh iya, masih aktif, dan salah satu mungkin di Kecamatan Ginting yang diakui oleh Kementerian Pusat ya, di sini Pondok Pesantren An-Nur ya sampai saat ini. Oke. Juga apa saja sih ya hasil kiprah dari beliau, dari Kiai Hasanuddin? Keperluannya banyak ya. Jadi dulu ada kisah, katanya ada 3 pencuri yang mau mencuri itu ketika mendengar Kiai Hasanuddin itu ngasih ceramah sama santrinya itu, maka 3 pencuri ini tidak jadi mau mencuri, bahkan dia ikut ngaji. Akhirnya dididik, dari 3 pencuri ini 2 yang jadi kiai. Jadi dia dari ngaji sama Kiai Hasanuddin, terus dia sampai jadi kiai. Jadi ada musolanya, ada langgarnya. Jadi rata-rata yang dibangun di Gili Genteng itu baik musola atau masjid itu adalah inisiatif dari Kiai Hasanuddin, baik itu yang di Galis, di Nganyar, di Beringsang, lebih-lebih kalau di Gedugan. Berarti dulu masyarakat di sini langsung menerima dengan baik Kiai Hasanuddin dengan dakwahnya. Ya. Dulu di sini itu kan rata-rata kepercayaannya kepada animisme dan dinamisme. Jadi masih percaya dengan hal-hal yang mitos itu kan, kayak di sini tidak boleh dikunjungi karena tempatnya angker, ini tidak boleh dilewati bisa mati. Jadi beliau itu dengan saudaranya dibantu Kiai Samauddin, jadi memberantas itu. Jadi ada sesajen diarahkan dulu, bukan langsung ditiadakan, tetap ada sesajen, cuma dia itu Kiai Hasanuddin dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan sholawat gitu. Jadi untuk menghindari adanya kepercayaan dinamisme dan animisme. Jadi bukan langsung ini tidak boleh, bukan, tetap ayo kita kumpul, misalkan di sini yang angker, ayo kita ngaji bersama-sama, entah ngaji Yasin, entah tahlilan di situ. Setelah itu mereka makan bersama-sama gitu ya. Mungkin sekian, terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Baiklah pemirsa, itulah sekilas tentang kiprah Kiai Hasanuddin dari kami. Saya Habibah pamit undur diri. Terima kasih.